Terusnya ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang ya ikhwan. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya ikhwan. Jadi mereka bilang ini zubalah. Nahnu nafsul alal maklumat kadzibah. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubala itu sampah ya kawan. Informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana. Nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C ya kawan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW. Ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulihal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada 2 kasus hukum. 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai ya. Nah kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara, punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya, saudara. Nah terakhir mereka bilang katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporannya. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat ya, ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka ya, ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Nah ini yang jadi persoalan ya ikhwan. Ala kulihal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang nahnu natawarrat, nahnu ghaltan, kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya, kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya kawan. Mereka tawarkan, mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, mau seumur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi ya kuat. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung, ya kan dagang kopi di warung nggak pakai data. Ada kopinya seduh, pakai gula, selesai kasih. Kira-kira jelas gak? Ini kalau pejabat tingkat negara harus punya
Data ya ikhwan, nggak sembarangan. Tapi baiklah, saya kita bagian akhir. Jadi begitu mereka sudah tahu itu semua, semula saya mau dibikinkan bayan safar. Bayan safar itu exit permit, saudara. Nah, bayan safar itu ada dua. Ada izin keluar Saudi, saudara, karena orang melakukan pelanggaran. TKI yang melarikan diri dari majikan, atau umpamanya ada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran pidana, mencuri, berkelahi, atau membunuh saudara. Nah, mereka ini kalau diusir dari Saudi itu namanya deportasi dengan bayan safar. Tapi ada juga jenis bayan safar lain. Nah, seperti apa? Seperti orang yang mendapat suaka politik, itu kan perlindungan. Atau seperti orang yang dicekal politik, seperti yang saya alami, itu bukan pidana. Atau seperti mereka yang kehilangan warga negara, seperti orang-orang Rohingya yang tinggal di Mekah, itu mereka nggak punya warga negara, saudara. Tapi kalau suatu ketika mereka mau pulang ke negerinya, diberikan bayan safar kalau mereka mau pulang. Nah, kalau mereka nggak mau pulang, mereka dijamin silakan tinggal di Saudi Arabia. Ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Semua, ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Lagi, ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi sekarang juga. Merdeka, 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 merdeka dari penjajahan oligarki, betul? Takbir. Merdeka dari penjajahan cukong naga, betul? Betul, betul. Takbir. Merdeka dari lombok Iran, betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Depan terbang nggak boleh kelihatan lemah, betul? Betul? Kalau sekarang saya tanya semua, siap jujur? Siap amanat? Betul? Siap sholat? Siap puasa? Siap zakat? Siap tinggal maksiat? Betul? Betul? Anak muda, angkat tangan anak muda. Siap nggak pacaran? Siap kawin? Jangan boleh pacaran jangan, betul? Betul? Anak muda, angkat tangan anak muda. Siap tidak pacaran? Betul? Siap kawin? Takbir? Pokoknya segala maksiat kita tinggal, betul? Setuju? Setuju? Takbir? Ini yang saya sampaikan, saudara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang baca surat Al-Fatihah, kita niatkan ibarat Al-Fatihah agar para umat kita dapat taufik dan hidayah, sehingga mereka bisa memimpin negara dengan adil dan amanah. Tapi Allah Maha tahu, jika hati mereka tertutup, tidak lagi bisa menerima taufik dan hidayah, hancurkan mereka ya Rabb. Tumbangkan mereka ya Rabb. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Rabb. Pemimpin yang taat kepada Engkau ya Rabb. Yang taat kepada kekasih-Mu ya Rabb. Pemimpin cinta kepada bangsa dan rakyatnya, negeri dan negaranya. Ya Rabbal Alamin. Ala hati gemiyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.